싫으세요? 싫다고 한 적 없습니다. 안 어울린다고 했지. 하는 것도 아니고. 오늘은 그냥 저랑 데이트해요. Pagi harinya, Sukhun sudah terbangun di rumahnya. Pagi itu rupanya Yona datang sekaligus mengantar Has. Ia berkata, Has adalah anjing yang kuat. Ia cepat sekali sembuh. Yona juga meminta maaf atas tindakannya selama ini. Ia sudah memikirkannya dan menurutnya memang sebaiknya Has dijaga oleh Sukhun. Ia tahu Sukhun pasti menjaga Has dengan sangat baik. Tapi ia akan memberikan Has seutuhnya dengan syarat Sukhun harus mempunyai teman serumah atau pasangan hidup yang juga mau menjaga Has. Sehingga kemudian Sukhun mendaftarkan dirinya ke biro jodoh. 키울 사람 구해와. 그럼 줄게. Singkat cerita, Hyomin menerima satu kasus yaitu pelanggaran kontrak. Jadi ada seorang wanita bernama Park Hyun-young menggugat suaminya Ko Min-chan karena sudah melanggar kontrak pernikahan. Mereka berdua menikah tanpa ada rasa cinta. Mereka memiliki anak dari program bayi tabung, jadi tidak pernah saling bersentuhan. Mereka melakukan hal ini karena pernah sama-sama tumbuh dari keluarga yang pernah bercerai. Karena mereka sama-sama tahu bagaimana rasanya pernikahan, jadi tidak stabil hanya gara-gara cinta. Jadi mereka berpikir untuk menikah tanpa ada rasa cinta karena perasaan cinta bisa berubah-ubah. Makanya mereka tidak akan pernah bercerai. Sampai suatu hari, suaminya, Min-chan mengutarakan perasaannya kepada Hyun-young. Suaminya ingin mereka berdua benar-benar menjadi sepasang suami istri pada umumnya. Jika tidak, ia akan memilih untuk bercerai saja. Dan menurut Hyun-young, hal tersebut sudah melanggar kontrak mereka. Dan ia sama sekali tidak mau bercerai karena sudah menyukai keadaan rumah tangga mereka yang sekarang. Kontrak ini mereka buat di Amerika karena di sana ada komunitas yang melegalkan kontrak menikah seperti ini. Menurut Hyomin, meski legal di Amerika, belum tentu di Korea. Karena Korea masih menjunjung tinggi moral. Dan jika menurut pengadilan kontrak tersebut melanggar moral dan ketertiban umum, maka dianggap tidak sah. Tapi Hyomin tetap akan berusaha membantu Park Hyo-young sebisanya. Kebetulan, Park Hyo-young bekerja di biro jodoh. Ia lalu menyuruh Hyomin untuk ikut mendaftarkan diri. 비날인 있습니다. 알겠습니다. Suatu hari, Min-jung diundang makan bersama dengan kakak Jin-woo dan temannya yang baru saja bercerai dan kasusnya ditangani oleh Min-jung. Karena menang, makanya ia mentraktir Min-jung. Kakak Jin-woo lalu berkenalan dengan rekan adiknya yang rupanya sangat cantik meski seumuran dengan mereka. Ia pun berpesan untuk menjaga Jin-woo seperti adik sendiri dan kalau bisa mengenalkan adiknya dengan seseorang di firma hukum Yulim. Tapi ia tidak mau dengan wanita yang lebih tua dari Jin-woo. Ia yakin keluarga besarnya tidak akan suka jika Jin-woo mengencani wanita yang lebih tua. Min-jung pun jadi kepikiran, ia merasa hubungannya dengan Jin-woo tidak bisa dilanjutkan. Saat tahu kakaknya menemui Min-jung, Jin-woo jadi tahu alasan Min-jung mulai murung. Jin-woo pun berjanji akan mencari cara agar Min-jung tidak rendah diri lagi. Ia mencintai Min-jung dan tidak peduli apa kata keluarganya. Karena yang akan hidup bersama dengan orang yang ia cintai adalah dirinya sendiri, bukan kakak ataupun keluarganya. 사랑하지만 난 믿어봐. Malam itu, Jin-woo mengajak Sukhun dan Hyomin minum-minum, sekalian ia ingin minta pendapat. Ia berterus terang jika ia telah berkencan dengan Min-jung dan ingin menikahinya. Tapi ia bingung bagaimana cara melamar Min-jung. Hyomin berkata, lamaran klasik sepertinya cocok untuk Min-jung. Dan Sukhun lalu memberikan ikrar cinta yang puitis untuk Jin-woo. 열정으로 시작해서
Setelah itu, mereka pun pulang dalam keadaan mabuk. Saat satu mobil bersama, tidak sengaja tangan Suk-hun yang sedang tidur bersentuhan dengan Hyo-min. Entah mengapa, perasaan Hyo-min jadi campur aduk. Seolah-olah ia baru saja bergandengan dengan Suk-hun. Singkat cerita, sidang kasus pernikahan di atas kertas pun digelar. Di sana, Han Seung-chan menjadi wali hukum Ko Min-chan. Seung-chan dan Hyo-min sama-sama mengungkapkan pernyataan mereka dengan penuh emosi. Sang istri, yaitu Park Hyo-young, hanya ingin keluarga mereka tetap utuh dan anak mereka tidak menderita karena kedua orang tuanya bercerai. Sementara sang suami, Ko Min-chan, tidak bisa hidup berkeluarga jika tidak ada cinta. Perjanjian atau kontrak dibuat agar hidup mereka berjalan dengan baik, sampai akhirnya dirusak oleh tergugat sendiri. Seung-chan bertanya-tanya, hubungan suami istri penting di dalam pernikahan. Jika tidak ada cinta, untuk apa menikah? Hyo-min berkata, karena cinta adalah perasaan sementara yang bisa hilang kapan saja. Makanya ada orang yang saling mencintai tapi tidak menikah, dan ada juga yang menikah tapi tidak saling mencintai. Semua orang pun tertuju kepada Seung-chan dan Hyo-min, seolah-olah ini adalah perseteruan kehidupan mereka berdua. Setelah sidang, Seung-chan meminta maaf dan ingin kembali bersama Hyo-min. Ia mengaku salah karena melakukan kencan buta. Hyo-min tentu tidak mau lagi kembali bersama Seung-chan. Menurutnya, Seung-chan tidak pantas bersamanya karena Seung-chan adalah pria yang tidak setia. Singkat cerita, malam itu Hyo-min datang ke restoran karena dijodohkan oleh biro jodoh tempat Park Hyo-young bekerja. Ia tidak menyangka pria yang dijodohkan dengannya adalah Suk-hun. Suk-hun pun terkejut saat tahu pasangannya adalah Hyo-min. Ia pun protes kepada biro jodoh tersebut karena ia meminta pasangannya adalah seusia atau yang dekat umurnya dengan dirinya dan juga pernah bercerai. Tapi yang ada di hadapannya adalah wanita yang 11 tahun lebih muda darinya dan belum pernah menikah. Rupanya, customer service biro jodoh itu mengungkapkan hasil AI biro jodoh mereka mengatakan jika Suk-hun dan Hyo-min adalah pasangan yang cocok sesuai dengan kepribadian mereka. Makanya, mereka mempertemukan Suk-hun dan juga Hyo-min. Akhirnya, dengan terpaksa mereka pun makan malam bersama. Meski sebenarnya Hyo-min suka dipasangkan dengan Suk-hun. Setelah makan, mereka pun berjalan-jalan bersama. Akhirnya Hyo-min tahu alasan mengapa Suk-hun terpaksa ikut biro jodoh. Karena ia ingin mencari teman hidup sebagai syarat mendapatkan hak seutuhnya. Menurut Suk-hun, sepertinya akan lebih baik jika mencari orang yang memiliki latar belakang yang sama dengannya. Suk-hun berkata, terkadang ia merasa hidupnya gagal karena ia pernah bercerai. Tapi menurut Hyo-min tidak demikian. Hanya karena cerita cinta Suk-hun telah berakhir, bukan berarti ia gagal karena ia hanya perlu membuat novel hidupnya yang baru saja. 그런가요? 네. Hari itu, di rumah orang tua Hyo-min, ibu dan ayah Hyo-min baru saja pulang dari berbelanja. Mereka senang sekali saat melihat Hyo-min datang ke rumah. Tapi rupanya itu bukan Hyo-min, melainkan Hyo-ju yang datang membawakan hadiah untuk kucing yang baru diadopsi oleh ibunya. Ibunya pun menangis karena rupanya Hyo-ju bisa berbicara dan ia bisa membaca gerak bibir. Ibu Hyo-ju meminta maaf kepada putrinya. Ia belajar bahasa isyarat karena ingin menemui putrinya. Hyo-ju berkata, selama ini ia takut ibunya merasa bersalah jika mereka bertemu. Ia hanya ingin bilang, selama ini ia hidup bahagia dan akan selamanya hidup bahagia. Jadi orang tuanya tidak perlu lagi merasa bersalah. Di kantor Yulim,
Kwon Na-yeon dan Yoon Sok-hun mengungkapkan keinginan mereka agar Ko Sung-chol, salah satu pendiri firma hukum Yulim, mengundurkan diri. Jika tidak, Na-yeon akan mengungkapkan semua kejahatannya dan juga korupsinya selama ini. Apalagi diketahui Kwon Na-yeon hampir saja dijebak. Rupanya, keinginan Kwon Na-yeon disetujui oleh Ko Seng-chul. Untuk sekejap, ia memang lupa niatnya membangun firma hukum Yulim. Beberapa kasus, beberapa kesempatan membuatnya sedikit tamak. Ia bersyukur memiliki Kwon Na-yeon dan Yoon Sok-hun di sisinya. Ia berharap pengunduran dirinya membuat firma hukum Yulim menjadi firma hukum yang terbaik. 율림, 잘 부탁합니다. Di sidang kedua sekaligus putusan kasus pernikahan di atas kertas, hakim memutuskan jika dari awal penggugat dan tergugat sama-sama memutuskan untuk menikah tanpa ada perasaan satu sama lain. Mereka berdua hanya fokus kepada anak mereka saja. Sang suami ingin bercerai, jadi hakim menyatakan ini termasuk ke dalam alasan sulit untuk mempertahankan rumah tangga. Dan hakim menyetujui keinginan Ko Min-chan untuk bercerai. Namun, tentu saja tanggung jawab anak tetap harus dilakukan bersama. Park Hyo-young akhirnya legowo menerima putusan tersebut. Tapi meski mereka bercerai, Ko Min-chan tidak akan lupa dengan tanggung jawabnya. Ia tetap berteman dengan Park Hyo-young, berharap hubungan mereka tetap terjalin meski telah bercerai. Malam itu, dibantu dengan tim hukum litigasi firma hukum Yulim, Jin-woo mempersiapkan acara lamaran di atap firma hukum Yulim. Ia juga bingung, sebenarnya ia bakalan diterima atau tidak. Tapi setelah menyatakan ikrar cintanya dan berjanji akan mencintai Min-jung selamanya, Min-jung yang awalnya tidak berniat menikah lagi, bersedia menerima lamaran dari Jin-woo. Malam itu mereka pun bergembira bersama. Tidak terasa, banyak hal yang sudah mereka lalui bersama-sama. Dan juga banyak kasus yang sudah mereka kerjakan. Suk-hun dan Hyo-min pun berbincang. Malam itu Suk-hun sedang memikirkan tentang cinta. Berbagai kasus yang mereka hadapi rupanya berhubungan dengan cinta. Dan dari semua kasus yang ia kerjakan, Hyo-min pun belajar apa itu cinta yang sebenarnya. Ia juga belajar cara menyembuhkan luka yang disebabkan oleh cinta. Beyond the Bar ditutup saat Suk-hun menatap Hyo-min dalam-dalam dan mengungkapkan apa itu cinta baginya. 사랑이 뭘까요? 내가 생각하는 사랑이란 Di balik luka dan persidangan kehidupan, selalu ada ruang untuk harapan. Karena pada akhirnya, cinta dan kejujuranlah yang menjadi hukum tertinggi di dalam kehidupan. Setiap akhir bukanlah penutup, melainkan pintu menuju awal yang baru. Dan di bar yang sunyi itu, mereka menemukan keberanian untuk hidup sekali lagi. Beyond the Bar bukan sekedar kisah hukum dan juga cinta, tapi pengingat bahwa kebahagiaan hadir ketika kita berani melepaskan masa lalu dan memilih untuk melangkah maju ke depan. 양치를 할 때도 콩콩콩콩 떨어져 있을 땐 더 크게 콩 너랑 나랑 또 무엇이 똑같을까 널 알고 싶어